sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minin bil 'irfani wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صاحب أعلى المقام. والصلاة والسلام على من أرسله وجه للأنام. تلك أحوالهم لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام. وعلى آله البررة الكرام وأصحابه مصابيح الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم منطق فيه جميع الأعضاء وبينكم فيه اللسان. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأوان. أما بعد، hadratan karamin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz wal ustazah, wabil khusus kepada seluruh jamaah majelis taklim Masjid Al-Jariyah. Mengawali pembacaan kitab ini,
marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban yang pertama yaitu menjalankan ibadah salat fardu maghrib, dilanjutkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini sebagai kitab yang membahas tentang ilmu tauhid. Nah, tauhidnya tapi tauhid awam, orang umum, pemula. Setelah kita membaca syair yang pertama dan yang kedua, yaitu Alhamdulillahil qadim abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimi awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Itu pembahasan pada pertemuan yang lalu. Maka kita akan lanjutkan syair berikutnya. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di awal kita memulai dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah, kemudian kita membaca sholawat. Tsumma sholatu. Kemudian penulis kitab ini membaca sholawat, wassalamu, dan keselamatan atau salam, sarmadan, selamanya, ala nabi, kepada nabi, yang nabi itu adalah khairuman, sebaik-baiknya manusia, qad wahada, yang benar-benar mengesahkan Allah, wa alihi, yang kedua kita memberikan salawat dan salam kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wa man tabi'a, dan kepada orang yang mengikuti sabila, pada suatu jalan, dinil haq, agama yang hak, agama yang benar. Agama yang benar itu agama yang bagaimana? Ghairu mubtadi', agama yang tidak tergolong orang yang melakukan kebid'ahan,
Dinil haq, agama yang benar adalah agamanya orang yang tidak mengikuti kepada hal-hal yang bid'ah. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholawat dan salam itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ketika ada orang sambutan, itu biasanya diawali dengan membaca hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Mereka mengikuti jejak para ulama penulis kitab. Nah, penulis kitab ini sudah terbiasa ketika dia memulai menulis dengan mengucapkan abda'u bismillah, memulai dengan membaca bismillah, setelah baca bismillah alhamdulillah, setelah alhamdulillah membaca sholawat. Begitu juga penulis kitab ini membaca sholawat. Nah, sekarang apa sih arti sholawat? Sering kita dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat ini menjadikan rukun bagi khutbah. Jadi kalau ada orang khutbah kemudian tidak membaca sholawat, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, kebetulan yang akan kita laksanakan adalah sholat Jumat, karena Jumat di antara rukun-rukunnya Jumat adalah khutbah. Ada 2 khutbah. Nah, kalau khutbahnya tidak membaca sholawat, berarti khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, berarti sholat Jumatnya dianggap tidak sah. Rukun sholawat juga rukunnya khutbah, khutbah juga merupakan rukunnya sholat Jumat. Berbeda dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri, seumpama ada orang yang melaksanakan khutbah, kebetulan khutbahnya itu ada salah satu yang tertinggal. Apakah yang tertinggal itu rukunnya khutbah? Apakah yang tertinggal itu syaratnya khutbah? Karena antara syarat dengan rukun itu harus terpenuhi. Syaratnya harus terpenuhi, rukunnya juga harus terpenuhi. Syaratnya diantara apa saja? Di antara yang sering kita abaikan dan sering kita lupakan. Kadang orang memperhatikan rukunnya khutbah tetapi tidak menghiraukan terhadap syaratnya khutbah. Di antara yang sering kita lupakan yaitu syaratnya khutbah. Syaratnya khutbah di antaranya duduk di antara 2 khutbah itu harus tumakninah. Jadi tumakninah, duduk di antara 2 khutbah itu merupakan syaratnya khutbah, bukan rukunnya. Tetapi jangan kita anggap ini kan syarat. Iya, as-sahihu huwa ma jumi'a minasyarti war rukni. Apa itu definisi sah? Definisi sahih itu apa? Definisinya sahih adalah, atau definisinya suatu amalan itu dianggap sah manakala 2 hal ini terkumpul. Yang pertama, syaratnya harus terpenuhi.
Yang kedua, rukunnya juga harus terpenuhi. Termasuk juga sholat. Sholat kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, maka itu baru dianggap sah. Soal diterima maupun ditolaknya umur amalan kita bukan urusan kita, itu kewenangannya Allah. Yang penting kita melaksanakan, syaratnya harus terpenuhi, rukunnya juga harus terpenuhi. Termasuk juga khutbah. Di dalam khutbah ada salah satu syarat di antaranya, yaitu duduk tumakninah di antara dua khutbah. Sering kita lihat, kalau kita kebetulan tidak bertugas sebagai imam, tidak bertugas sebagai khotib, kita perhatikan banyak ada orang yang khutbah ketika sudah turun dari khutbah 1, kemudian dia turun duduk, tetapi duduknya tidak tumakninah, duduknya sambil mempersiapkan buku catatan khutbah yang kedua. Nah, di sini mana duduk tumakninahnya, duduk tenangnya di mana? Ini berarti tidak memenuhi syarat, karena duduknya tidak tumakninah, duduknya tidak tenang. Bolehlah kita mau mempersiapkan catatan khutbah yang kedua, tetapi setelah kita ambil, kita duduk sejenak, walaupun kita baca basmalah atau sekedar kita baca alhamdulillah atau sekedar kita baca al-ikhlas, yang penting ada duduk tumakninah di antara dua khutbah. Nah, kalau duduk di antara dua khutbah ini tidak diperhatikan, nah otomatis syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, berarti sholat Jumatnya tidak sah. Apalagi kalau tidak duduk, apalagi khutbahnya kalau tidak duduk, berarti tidak melaksanakan syaratnya khutbah. Ini yang sering kita perhatikan itu. Jadi barangkali di sini terjadi seperti itu, barangkali ada ya, kita mengingatkan, itu saja, mengingatkannya dengan santai, dengan bergurau, jangan serius. Nanti kalau mengingatkannya serius, nanti dia marah-marah, nanti tidak jadi diterima. Hanya ya sambil duduk-duduk atau apa. Ini diantara sholawat. Nah, tentang sholawat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat, setelah itu baru umat orang-orang yang beriman diperintahkan, dianjurkan untuk membaca sholawat. Kalimatnya Sallu alaihi wasallimu taslima. Itu berarti kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca sholawat, tapi tidak wajib kecuali dalam sholat. Nah, sholawat di dalam sholat itu wajib ketika kita tasyahud, itu juga termasuk wajib. Ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Ketika Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan zakat, Allah tidak memberi zakat. Ketika Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan haji, Allah juga tidak haji. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan sholawat, justru Allah yang lebih dahulu membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah lebih dahulu membaca sholawat.
kemudian diiringi oleh malaikat. Setelah Allah dan malaikat membaca sholawat, baru orang-orang yang beriman diperintahkan untuk membaca sholawat. Nanti ada pertanyaan, masa sih Allah kan derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, kenapa sih Allah mendoakan Nabi, baru Allah doanya dengan siapa gitu? Karena Allah itu lebih hebat, Allah lebih tinggi. Masa memberi sholawat, memohon untuk memohonkan rahmat? Bukan. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi rahmat. Nah, bagaimana kalau sholawatnya para malaikat? Nah, sholawatnya para malaikat adalah para malaikat ini memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang beriman diperintahkan untuk membaca sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian atas Nabi Muhammad dan berilah memohonkanlah salam kepada Nabi Muhammad, termasuk juga penulis kitab ini. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairal mu'tadi. Nah, sholawatnya Allah itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya malaikat artinya Allah memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad. Kok perlu apa sih Nabi Muhammad dimintakan ampunannya? Nabi ini kan sudah maksum, Nabi ini sudah maksum, sudah terpelihara dari segala dosa, dan Nabi tidak pernah maksiat kepada Allah. Kok kenapa malaikat kok memohonkan ampun? Nah, di samping kepada Nabi, nanti kan kalau kita mengisi salah satu tempat air misalkan, kalau kita telah mengisi tempat air, kemudian kita penuhi terus, maka tempat air itu akan menjadi meluber lebih gitu. Cipratan ya, nama cipratannya itu. Nah, cipratannya untuk siapa? Disebutkan di dalam kitab Al-Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadiran faidal barakati ala ma analah wa aula. Nah, tujuannya ketika kita membaca sholawat berdoa kepada Nabi Muhammad, itu yang kita harapkan adalah faidal barakati. Artinya karena Nabi ibaratkan tadi, ketika kita mengisi satu air galon, misalkan satu galon sudah diisi terus, akhirnya kan melubernya. Kita ini mengharapkan faidul barokah, karena kita mengharapkan cipratan-cipratannya barokah itu saking penuhnya, itu harapannya seperti itu. Nah, ini sholawat. Kemudian sholawat juga as-sholatu, summa sholatu, sholat. Nah, sholat menurut bahasa itu artinya berdoa. Sholat itu artinya berdoa. Nah, tujuannya sholat untuk apa? As-sholatu li zikri. Sholat itu untuk mengingat aku. Tetapi jangan salah, jika kita ini sudah ingat kepada Allah, kemudian kita menganggap dirinya sudah sholat,
Karena kita sudah ingat kepada Allah. Kita sudah ingat kepada Allah. Jadi kita tidak perlu lagi sholat di masjid. Itu anggapan yang keliru. Nah, mestinya kita ini tujuannya sholat adalah untuk ingat kepada Allah, jangan dibalik. Ketika kita sudah ingat kepada Allah, kemudian kita menafsirkan tidak usah sholat, itu salah. Karena sholat itu apa? As-sholatu itu tadi menurut bahasa itu doa. Nah, kalau sholat menurut syarak bagaimana? Ini ngaji tauhid tapi campur dengan fikih ya. Ngaji tauhid tapi campur dengan fikih. Nah, sholat itu apa? As-sholatu syar'an. Sholat menurut syarak, menurut agama adalah al-muftatahatu bit takbiri wal muhtatamatu bit taslimi bi arkanin mahsusatin. Itu definisinya sholat. Sholat itu al-muftatahatu bit takbir, yang dibuka, yang diawali dengan takbir. Nah, kita sholat langsung Allahu Akbar, itu sah. Seumpama kita tidak mengucapkan usolli ya. Seumpama ada orang sholat dari masjid sudah langsung Allahu Akbar, itu sah. Tidak usah mengucapkan usolli. Seumpama barangkali ada yang melaksanakan sholat seperti itu, ya kita dianggap sah. Karena mengucapkan usolli itu sunnah. Jadi sunnah. Jadi kalau tidak mengucapkan ya tidak apa-apa. Tetapi sunnah itu diibaratkan seperti apa? Bonus. Kalau kita mintanya modal saja, keuntungannya saja, ya berarti kita tidak akan mendapatkan bonus. Nah, kita kan di samping kita mendapatkan ujroh, di samping mendapatkan pahala, kan keinginannya kita agar memperoleh bonus. Itu sholat. Al-muftatahu bit takbir, yang diawali dengan takbir, wal muhtatamatu bit taslim, yang diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, kemudian kita melaksanakan rukun-rukunnya, kemudian kita assalamualaikum, ya sah. Tetapi ingat, bi arkanin mahsusatin, dengan rukun-rukun tertentu. Bisa dianggap sah kalau sholatnya memenuhi rukun-rukunnya, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Apa itu rukun-rukunnya? Nanti akan kita bahas di dalam kitab fikih. Ini membahas tentang tauhid gitu. Kemudian as-salatu wassalamu ala nabi, thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nah, kita memberi salam itu kepada siapa? Kepada Nabi, alan Nabi. Nabi itu bagaimana? Nabi adalah khairuman qad wahada, orang yang paling bagus, paling baik di dalam hal mengesahkan Allah. Namanya Rasul, ya apa harus paling bagus? Khairuman qad wahada. Nabi ini mempunyai derajat yang paling tinggi. Ada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu ataupun suhuf, dia dilaksanakan untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Tapi berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul, di samping dia harus melaksanakan, juga harus disebarkan. Sehingga Rasul namanya saja utusan Allah, ya apa yang disampaikan Allah harus diberikan atau dilaksanakan.
disampaikan, sehingga syarat-syaratnya Rasul itu ada 4 yang insya Allah nanti akan bahas juga di dalam kitab ini. Kemudian wa alihi, memberikan sholawat kepada keluarganya Nabi. Siapa yang menjadi keluarganya Nabi? Alih. Wa alihi jami'ul mu'minin. Nah, sebagian ada ali itu keluarganya Kanjeng Nabi, apakah dari anaknya, cucunya, dzurriyyahnya, keturunannya, sehingga Nabi dan keluarganya ini tidak berhak menerima zakat. Ada orang Yahudi itu dulu untuk mengetes bahwa Muhammad ini benar-benar nabi atau bukan, sehingga diuji. Waktu ada orang Yahudi mau membayarkan zakat, Nabi menolak. Nabi tidak mau. Karena apa? Karena Nabi itu tidak berhak menerima zakat. Oh, kecuali karena betul-betul dia tidak mau menerima, berarti ini benar-benar Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, kalau keluarga termasuk anak-anaknya Nabi, cucu-cucunya Nabi, dzurriyyahnya Nabi juga tidak berhak menerima zakat. Dzurriyyah itu siapa? Kalau dzurriyyah sampai sekarang ya habaib. Jadi habib itu tidak berhak menerima zakat. Jadi habib tidak berhak menerima zakat, tetapi kalau kita mau memberi itu namanya hadiah. Tapi kalau hadiah itu boleh dibedakan. Kalau zakat ya jangan diberikan kepada keturunannya Nabi, karena zakat itu artinya apa? Pembersih gitu. Alat pembersih, alat yang fungsinya untuk membersihkan. Jadi yang alat pembersihnya itu berarti ada kotorannya. Masa mau kotoran mau diberikan kepada orang yang suci gitu. Nah, maka ada alat pentasarrufannya, ada penyalurannya, ada ketentuan-ketentuannya siapa yang berhak menerima zakat. Nah, kalau Nabi, keluarganya Nabi itu tidak berhak menerima zakat, tetapi boleh menerima hadiah. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, siapa itu sahabat? Sahabat adalah alladzi ijtama'u bihin nabi, mereka yang pernah berkumpul dengan Nabi, itulah sahabat. Tapi ba'dar risalah, seperti sesudah menjadi nabi, sudah diutus oleh Allah. Nah, orang yang pernah bertemu, apakah bertemunya itu dalam keadaan beriman atau bertemunya dalam keadaan kafir? Nah, yang dimaksud sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi tetapi dia mau beriman kepada Nabi, tidak mengkafiri. Walaupun bertemu dengan Nabi tetapi dia tidak percaya kepada Nabi, ya tidak termasuk sahabat, walaupun itu sebagai pamannya. Walaupun pamannya sendiri tidak termasuk sahabat. Seperti siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya Nabi, hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi. Akan tetapi Abu Jahal ini tidak beriman, itu tidak dianggap sahabat, bahkan menjadi musuh. Tidak sahabat, musuh masa jadi sahabat. Nah, itu Nabi. Atau orang yang pernah bertemu kepada Nabi tetapi dalam keadaan beriman, walaupun walaupun tidak pernah bertemu, belum pernah berkumpul ya, belum pernah perang, belum pernah sama-sama perang kepada Nabi. Waktunya perang dia tidak ikut, nah, karena takut seumpama. Walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi ketika Nabi masih hidup, dia itu beriman. Sekalipun dia tidak bertemu,
ataupun tidak melihat, tetap dianggapnya sahabat. Mohon maaf, di dalam sahabat itu ada yang namanya Ibnu Ummu Maktum. Nah, Ummu Maktum ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Beliau kan ini tidak melihat, mohon maaf, karena apa? Karena buta. Karena buta, sehingga beliau tidak pernah melihat Nabi. Tetapi walaupun buta, dia itu beriman kepada Nabi, tetap dia akan dianggap sebagai Nabi, dianggap sebagai sahabat. Termasuk juga orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia beriman kepada Nabi, itu juga termasuk sahabat. Nah, jadi artinya sahabat orang yang pernah berkumpul, orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Ada yang mendefinisikan lain, yaitu wa kullu muslimin. Nah, kullu muslimin ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah bertemu, orang yang pernah sezaman dengan Nabi, walau a'ma, itu sekalipun orangnya buta, itu tetap dianggap sebagai Nabi, dianggap sebagai sahabat. Jadi tidak harus walaupun sering bergaul saben hari, tetapi nyatanya tidak beriman, ya tidak termasuk sahabat. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabiliddinil haqqi ghairal mubtadi. Yang membaca, mudah-mudahan Allah memberikan salawat dan salam juga terhadap waman tabi'a, itu orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sabila dinil haqqi, yang mengikuti agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama Islam. Karena agama ini sudah ditentukan oleh Allah, dan agama yang paling diridhai oleh Allah yaitu agama Islam. Sehingga disebutkan wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Orang yang mengikuti kepada ajarannya Nabi Muhammad, tapi yang tidak melakukan kebid'ahan, termasuk orang yang tidak melakukan kebid'ahan. Nah, tapi yang namanya bid'ah itu jangan dianggap semua hal-hal yang baru itu bid'ah. Jadi tidak semua hal-hal yang baru itu dianggapnya bid'ah. Sekalipun tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi mendapatkan persetujuan dari Nabi, itu tidak termasuk bid'ah. Nah, sabila dinil haq, agama yang benar, agama yang mengikuti kepada kitabullah, mengikuti kepada kitab-kitabnya Allah, dan mengikuti kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah berpesan, laqad taraktu fikum amraini, itu Nabi pernah berpesan seperti itu. Laqad taraktu fikum amraini in tamassaku bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya laqad taraktu fikum, sungguh telah aku tinggalkan, fikum kepada kalian, amraini, dua hal. Nah, dua hal ini lantar intamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada kedua hal ini, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu yang dua hal? Yang pertama,
kitabullah, yaitu Al-Quran. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kita tidak akan tersesat. Yang kedua, wa sunnatu Rasulillah, dan terhadap sunnahnya Rasulullah. Apa itu sunnah? Yang dimaksud sunnah adalah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin tidak tersesat, maka kita harus berpegang kepada dua hal ini. Yang pertama harus berpegang kepada Al-Quran, dan yang kedua kita berpegang kepada sunnah, yaitu hadis. Tapi jangan dipotong di situ. Ya, hadis itu ada aqwalun wa af'alun wa taqriru. Ada hadis itu af'al qauliyah, ucapan, hadis itu ada fi'liyah, perbuatan, ada hadis itu takririyah. Jadi hadis itu ada tiga, bukan hanya dua, bukan qauliyah saja, bukan fi'liyah saja, tetapi takririyah juga dianggap hadis. Seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan tentang nama-nama surah Al-Fatihah itu, termasuk juga yang tidak diajarkan oleh Nabi tetapi dilaksanakan oleh sahabat Nabi, kemudian Nabi menyetujui, itu juga tidak dianggap bid'ah. Seperti mengucapkan as-sholatu khairun minan naum, itu kan tambahan, itu kan tambahannya sahabat Bilal. Azan itu kan tidak ada as-sholatu khairun minan naum, tetapi ditambah oleh sahabat Bilal as-sholatu khairun minan naum, tetapi Nabi tidak melarang. Artinya Nabi menyetujui. Nah, kalau Nabi menyetujui berarti